Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Sidang perdana kasus guru honorer Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Supriyani didakwa menganiaya seorang siswi kelas 1 SD yang juga anak seorang polisi. Supriyani telah membantah tuduhan itu, namun dirinya tetap ditahan. Supriyani memang sempat mendekam di tahanan selama sepekan sebelum akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani. Sih, sebenarnya ini pengadilan, tapi kalau tembus ya tembus. Ya pemirsa, Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebelumnya dituduh menganiaya siswanya yang seorang anak polisi hingga mendekam selama seminggu di tahanan. Kasus hukum Supriyani kini berlanjut ke meja hijau. Setelah sempat ditahan selama seminggu, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya bisa menghirup udara bebas. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan memutuskan menangguhkan penahanan terhadap Supriyani. Meski ditangguhkan, kasus hukum Supriyani tetap berlanjut ke persidangan. Ia dituduh menganiaya seorang siswa yang kebetulan adalah anak polisi berpangkat Aibda. Supriyani membantah tuduhan itu. Selama 16 tahun mengabdi sebagai guru honorer, Supriyani tidak pernah berbuat kekerasan kepada anak didiknya. Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun, Bu, Ibu di situ? Di mengajar di situ? Masa honor sudah 15 tahun, masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu? Tidak ada masalah. Tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya, Bu, ya? Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini, Bu? 1 minggu. Sudah 1 minggu ya, Bu? Mulai dari tanggal 16. Kuasa hukum Supriyani menyatakan sejak awal kasus bergulir, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Salah satunya adalah dakwaan jaksa yang tidak sinkron dengan bukti foto penganiayaan korban. Perlu kami tegaskan bahwa Lantas bagaimana jalannya sidang perdana? Hari ini kita telah bersama dengan kuasa hukum terdakwa Andre Darmawan. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Pak. Pak Andre, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk agenda sidang hari ini seperti apa Pak Andre? Baik, sidang hari ini sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Nah tadi sudah dibacakan dakwaannya, tapi memang ada satu hal yang menarik tadi bahwa jaksa meminta supaya sidang ini bisa cepat dilakukan hari ini, langsung pemeriksaan saksi, kemudian pembacaan tuntutan. Tapi kami menolak karena kami mau mengajukan eksepsi dan akhirnya penolakan kami ini dikabulkan oleh majelis dan rencananya akan diagendakan eksepsi dari pihak penasihat hukum terdakwa itu tanggal 28 Oktober hari Senin. Seperti itu. Pak Andre, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kronologi awal sebenarnya kasus yang kemudian menjerat Supriyani ini hingga akhirnya kemudian dibahas di persidangan hari ini, Pak? Ya, kronologisnya bahwa tanggal 24 April ya, itu katanya ada ditemukan bekas luka lah ke anak tersebut. Nah, setelah ditanya, anak tersebut mengaku awalnya bahwa dia jatuh di sawah sama ibunya kan, tapi setelah didesak oleh ayahnya, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh Ibu Guru Supriyani, sehingga mereka melaporkan ke Polsek Baito. Nah, kemudian selanjutnya proses ini berlangsung, mulai penyidikan sampai akhirnya Ibu Supriyani berkasnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan di kejaksaan. Pada saat di kejaksaan kemudian Ibu Supriyani ditahan. Nah, nanti setelah di pengadilan baru kami meminta penangguhan, akhirnya Ibu Supriyani ditangguhkan. Tapi walaupun ditangguhkan, perkara ini tidak selesai, tentunya kita akan mengikuti proses sidang selanjutnya.
seperti itu. Apakah sejauh ini dari hukuman ataupun pukulan yang dilakukan oleh Supriyani kepada anak, apakah ada saksi yang kemudian melihat ataupun barang bukti yang memperkuat tindakan tersebut, Pak? Iya, kalau kami membaca berkas bahwa saksi yang melihat langsung itu cuma 2 orang anak. Nah, keterangan itu kan kami ragukan karena keterangan anak itu bukan dikategorikan sebagai keterangan saksi karena tentunya anak-anak ini keterangan tidak bisa dipertanggungjawabkan, belum dewasa. Lagi pula mereka tidak disumpah gitu. Jadi sangat sumir sekali. Kemudian bukti visum ya, kami itu sudah tersebar foto-foto dan bagaimana bisa luka tersebut luar biasa ya, seperti ada luka melepuh, ada seperti luka sayatan, dan ada beberapa luka yang tidak beraturan. Sementara dalam dakwaan JPU mengatakan bahwa Ibu Supriyani itu memukul pakai gagang sapu sebanyak 1 kali. Nah, ini yang kami juga nanti di persidangan, kalau perlu kami meminta supaya direka ulang. Seperti apa itu pemukulan 1 kali sehingga menimbulkan beberapa luka yang menurut kami sangat janggal sekali. Apakah sejauh ini juga dari terdakwa dalam kasus ini Supriyani juga sudah menjelaskan mungkin alasan kenapa siswa itu kemudian dimarahi, Pak? Awal mulanya seperti apa, Pak? Ibu Supriyani, sekali lagi, Ibu Supriyani tidak pernah bertemu anak itu di tanggal 24 April karena Ibu Supriyani itu mengajar di kelas 1B. Nah, anak itu kan di kelas 1A. Kami juga sudah menanyakan kepada Ibu Guru Lilis karena Ibu Guru kelas 1A mengatakan bahwa dia di kelas 1A itu mulai dari jam 7:30 sampai jam 10 itu tidak keluar-keluar dan anak itu ada di situ. Nah, setelah jam 10 anak itu sudah pulang karena memang jadwal pulang anak kelas 1 itu jam 10 dan Ibu Supriyani tidak pernah bertemu anak itu karena memang beda kelas. Sehingga dari awal memang Ibu Supriyani sudah menyatakan bahwa saya tidak pernah menganiaya anak tersebut. 16 tahun dia honor ya di SD Baito itu dengan gaji misalnya 300.000, dia sangat-sangat terpukul sekali karena selama ini dia tidak pernah memperlakukan anak-anak didiknya seperti itu. Sehingga dituduh melakukan sampai saat ini gitu. Ada bukti khusus, Pak, yang telah disiapkan dari tim kuasa hukum khususnya untuk kemudian membela ataupun mematahkan tuduhan terhadap terdakwa seperti apa, Pak? Ya, bukti-bukti pasti kami sudah siapkan, termasuk saksi-saksi sebenarnya yang sudah diperiksa di tingkat penyidikan yang tidak digunakan oleh penyidik maupun penuntut umum karena banyak saksi-saksi yang dewasa yang melihat bahwa memang tidak ada kejadian tersebut, tapi sayang keterangan-keterangan mereka ini diabaikan. Nah, itu yang akan kita siapkan. Kalau untuk tuntutannya seperti apa, Pak, dari terdakwa, mengingat Supriyani ini kan sudah pernah dipenjara, Pak, kemudian sebelum akhirnya ditangguhkan, seperti apa kemudian tuntutannya sekarang, Pak? Ya, kami menghadapi persidangan dan Ibu Supriyani sekali lagi berharap agar dia bisa dibebaskan dari perkara ini karena sekali lagi bahwa Ibu Supriyani tidak melakukan penganiayaan tersebut. Kemudian kedua, kami menuntut supaya kalau Ibu Supriyani dibebaskan, pihak-pihak yang telah melakukan rekayasa atau melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani agar segera dicopot, diproses dan ditindak sesuai prosedur karena ini sangat mencederai proses penegakan hukum kita menurut kami ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andre Darmawan selaku kuasa hukum dari terdakwa Supriyani. Semoga kasusnya juga bisa cepat selesai, Pak. Selamat siang, Pak Andre. Baik. Selamat siang, terima kasih.